Gak mau masuk. Gak mau, ada Padli. Oh, ada Padli. Kami Padli masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka rutinitas kita yang setiap bulannya, yakni pengajian dari Majelis Taklim Az-Zahra. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan berkahnya kembali tercurah kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Ibu Haja Andi Norma dan sari tilawah oleh Kurniati SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlam min rabbikum وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yakni ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tempat, dan untuk persingkat waktu kepada Bapak Ustadz dengan hormat disilahkan. Duduk kita. Kasih di kursi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kayaknya ibu ini jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dijawab dengan baik. Semoga yang menjawab diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sore hari ini walaupun ibu-ibu sibuk tetapi masih bisa hadir di tempat ini untuk menambah ilmu kita, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa ibu yang dimuliakan oleh Allah menuntut ilmu jauh lebih banyak pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Oleh karena perlu disyukuri yang kita hadir di sore hari ini. Alhamdulillah, banyaknya itu ibu-ibu yang diberi kesempatan hidup tapi tidak mau belajar. Hari-hari yang dilalui adalah hari hanya penuh dengan tiru-tiruan saja. Ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan seluruh amal ibadahnya boleh jadi karena ikut-ikutan. Oleh karena itu pada sore hari ini mari kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Yang kedua, salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Barangkali ibu bertanya, kenapa itu Pak Ustadz berdiri? Saya berdiri karena saya sendiri laki-laki. Ya kalau saya duduk ya seolah-olah saya juga perempuan. Ya, jadi mohon maaf saya berdiri. Ya. Ada laki-laki tapi kecil. Ya. Maksud saya yang besar, saya sendiri laki-laki. Biasanya kalau ada pengajian ada laki-lakinya, ini alhamdulillah semua perempuan. Ya. Sore hari ini kita akan membicarakan tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tidak lama lagi kita memasuki bulan Ramadan, kurang lebih 1 bulan. Kenapa ini penting? Karena ada orang yang sudah puasa barangkali 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan boleh jadi sampai 60 tahun puasa, tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Puasanya kalau datang bulan Ramadan ikut puasa, selesai Ramadan ikut lebaran, begitu. Tidak ada nilai plus yang didapat. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada ilmu dalam berpuasa. Tidak ada persiapan menghadapi bulan Ramadan. Inilah yang perlu kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan. Begitu datang bulan suci Ramadan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena banyaknya itu orang, tapi boleh jadi tidak sempat lagi Ramadan tahun ini. Yang tidak lama lagi kita akan sampai insya Allah. Kita berdoa. Kita berdoa. Dan yang pertama kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya dosa kita, tapi kita dipertemukan dengan bulan yang diampuni seluruh dosa kita. Kenapa kita harus bersyukur? Ini sesuatu yang luar biasa. Syukurnya kita bukan karena tiba waktunya kita berpoya-poya. Karena kalau ada orang datang bulan Ramadan, yang dipersiapkan itu hanya uang. Untuk apa dia hanya mau beli pabuka, mau beli makan sahur, mau beli baju baru kalau lebaran. Itu yang banyak dipersiapkan, tidak dipersiapkan amal-amal yang diutamakan di bulan suci Ramadan. Maka bersyukur kita. Ayat yang sangat populer saya kira kita semua sudah hafal. Wa iz ta'adzana rabbukum
di surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan kepada kalian semua bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, umur diberikan Allah kepada kita untuk sampai dengan Ramadan, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Ditambah ini tidak bohong, ibu yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang mensyukuri pemberian nikmat karunia Allah, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang ingkar atau kufur atau tidak mensyukuri pemberian Allah, maka siksanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa pedihnya. Ini juga harus dicamkan baik-baik. Apa yang disyukuri? Tentu banyak. Alhamdulillah kita masih bisa bernapas. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Alhamdulillah kita masih bisa jalan. Banyak orang tidak bisa jalan nih. Banyak orang tidak bisa lagi berbicara. Ibu kalau jalan ke mana itu, ke rumah sakit di ICU, di sana banyak orang dikasih oksigen, berjejer dia, apa kerjanya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Syukur kita masih bisa bernapas ini, masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa bicara, masih bisa sholat. Ada orang tidak bisa sholat, dia bilang dulu mau sekali saya sholat tapi tidak bisa mak. Kemana dulu waktu sehat? Dia bilang baru kamu sholat tahajud nak, tapi kenapa saya tidak bisa lagi berdiri? Waktu sehat kemana tidak sholat tahajud? Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu melihat yang tinggi-tinggi. Lihat saja ke bawah. Karena kalau kita selalu lihat ke atas, rawan kehidupan ini. Lihat tetangga beli mobil baru, kemarin beli Ayla. Di sananya beli lagi R3, di sananya beli lagi HRV, di sananya beli lagi BRV. Lalu dia bilang, kenapa kita tidak beli mobil? Sana semua mobil baru. Kalau tidak kita bersyukur kepada Allah, jangan lihat itu, tapi lihat yang di bawah kita. Dia pakai mobil baru, tapi saya masih bisa jalan kaki. Ada orang ada mobil yang tidak bisa jalan. Maka syukur ki ibu, syukur ki dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Itu yang pertama, syukur. Yang kedua, memasuki bulan suci Ramadan kita harus bertobat. Barangkali dibilang, kenapa harus bertobat? Karena hanya dengan bertobat bisa memudahkan kita beribadah. Kapan kita tidak bertobat, maka berat kita untuk melakukan ibadah. Berat. Jangankan baca 5 ayat, mungkin 2 ayat saja susah. Baru nambil Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, datang suami tok, berhenti lagi. Kenapa? Karena barangkali banyak dosa. Tapi kalau orang yang kurang dosanya, apapun yang terjadi kalau dia mengaji, susah dia berhenti. Kenapa? Enak dia rasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak didengar kalau dia baca dengan baik. Tidak mau berhenti. Tapi kalau banyak dosa, berat kita baca Quran, berat. Barangkali tempatnya saja Al-Quran kita tidak tahu. Di mana itu Al-Quran? Lambu-lambuan di atas lemari. Kenapa? Karena dosa kita banyak. Maka bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bertobat? Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kepada Allah kalian semua, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Coba kita kalau malam
ambil air wudhu, lalu kita sholat tobat namanya. Karena tengah malam itu hening, barangkali bisa terbayang semua yang kita lakukan. Tadi saya baru habis homili tetangga saya baru tadi saya pukul anaknya ibu itu, tadi baru saya jewer telinganya, tadi baru saya berkelahi. Kan begitu amalan kita tiap hari. Biasanya, mudah-mudahan di kompleks ini tidak ada, karena rajin semua pengajian. Ya insya Allah. Yang jelas kita harus bertobat. Ingat, semakin bertobat kita kepada Allah, semakin mudah kita beribadah. Karena penghalang kepada Allah tidak ada. Tidak ada. Sholat 5 waktu saja kalau banyak dosa berat. Berat. Walaupun masjid Dinul Karim dekat. Tapi kalau orang tidak malas bertobat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berat kita untuk datang ke sana salat tarawih. Dia bilang bisa tuh di rumah. Padahal apa? Baru 2 rakaat ngantuk nih. Ayat yang dibaca juga ayat apa? Kul. Iya. Kalau bukan kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu jadi baca yang pendek-pendek. Dia bilang kenapa pendek-pendek? Dia bilang banyak kerjaan. Tapi kalau orang diampuni oleh Allah, bertobat kepada Allah, pasti gampang beribadah. Ringan ini kaki. Baru kedengaran suara azan dia sudah pakai baju nih. Tapi kalau banyak dosa dia bilang sebentar pi, di kamat pi. Selesainya amin di sana baru dia jalan. Begitu mau rakaat terakhir baru kami sampai. Masbuk. Kalau masbuk memang dapat pahala jamaah tapi kurang. Ya oleh karena itu sekali lagi yang kedua bertobat. Ya, tidak ada orang tanpa dosa kecuali Nabi Muhammad SAW, karena dia dilindungi oleh Allah. Dia maksum, dia dijaga oleh wahyu. Kalau dia mau berdosa langsung dikasih tahu, tidak boleh. Kalau kita manusia bisa berdosa semua. Kenapa? Karena tiap hari kita bergaul, tiap hari kita nonton TV. TV-nya sekarang hebat. Karena yang telanjang di luar negeri bisa dilihat, tapi yang baik-baik di sampingnya tidak bisa dilihat. Handphone sekarang hebat. Apapun yang dimaui di handphone bisa. Bisa kita berbuat dosa di handphone. Sekarang itu anak-anak tidak ada yang tanpa handphone di tangan terus. Kalau dia punya akses internet, semuanya bisa dilihat, Bu. Semuanya. Jadi jangan belikan anak yang handphone canggih, padahal kita tidak tahu, bodoh-bodoh kiki. Dia bilang apa itu nak? Dia bilang tidak, di mama belajar. Padahal apa belajar? Yang dilihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bertobat. Kalau kita mau bertobat, berat kita itu untuk masuk Ramadan, berat. Paling Nabi bilang biasa gitu kalau Ramadan. Paling lewat ji. Padahal tidak seperti itu ibu. Mulai sekarang begitu kita malam ambil air wudhu lalu sholat tobat 2 rakaat. Ayatnya yang dibaca terserah, bisa ayat pendek, bisa surat panjang. Yang jelas begitu selesai salam kanan salam kiri, ingat semua dosa mohon ampun kepada Allah. Tapi ingat, dosa kepada sesama tidak bisa dengan sholat tobat. Dosa korupsi tidak bisa dengan sholat tobat. Yang bisa sholat tobat adalah dosa yang berhubungan dengan Allah. Misalnya kita berbohong. Misalnya kita terlambat sholat. Itu bisa saja dengan istighfar. Tapi kalau menyakiti orang tidak bisa dengan istighfar. Datang pakai di sana bilang, Pak maafkan karena salah Kak. Nah bilang hebatnya Pak itu Bapak minta maaf salah. Memang begitu. Kalau kita mau muslim sejati, kita harus wal afina anin nas. Mau memberi maaf kepada sesama. Beri maaf kepada sesama. Kalau kita selalu berkata dia yang salah, kenapa saya minta maaf? Tadi saya belok mutar-mutar ini cari alamat,
Di sana ada bapak naik motor tidak pakai helm dengan bentor baku tabrak. Pas di depan saya. Tidak ada, saya lihat mau mengalah. Saya bilang daripada saya nanti tinju lebih saya pergi. Ya. Padahal nyata yang salah, bapak yang naik motor itu yang salah, karena dia melambung. Tapi karena merasa tidak bersalah, maka tidak tahu apa berkelahi atau bagaimana. Oleh karena itu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu. Yang begitu tidak bisa dimaafkan kecuali kita saling berjabat tangan. Jadi kalau itulah gunanya kita datang sholat berjamaah. Kalau sudah kita sholat berjamaah di masjid, jabat tangan kita dulu baru pulang. Jangan datang saya salam kanan salam kiri kabur. Itulah gunanya. Ibu sehat ya ki, ibu ada yang perlu dibantu. Kan kita tidak sama semua. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada barangkali punya garam, ada yang punya mangga. Kalau dia bilang, Bu ada mangga tak? Dia bilang, iya ada. Saya ada garamku. Bagaimana kalau kita ketemu makan ki? Kan hebat. Begitu, itu gunanya sholat berjamaah. Bu ada sayur tak? Bu ada sayurku di rumah, ada tetangga dari kampung, ada keluarga dari kampung sayur. Tidak ada sayur tak di rumah? Tidak ada. Ayo ke rumah saya, ambil. Itulah gunanya sholat berjamaah. Ada yang sakit ketahuan kalau sholat berjamaah. Bilang kenapa itu ibu tidak pernah datang? Dicari, wih sakit, pada ibu kita pergi besuk. Jadi itu sholat berjamaah bukan hanya datang Allahu Akbar, Allahu Akbar lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti itu sholat berjamaah. Harusnya sholat berjamaah itu mengakomodir seluruh kebutuhan jamaah kita. Ditahu kita, oh ibu itu kasihan, barangkali tidak ada berasnya. Kalau ibu itu barangkali kenapa anaknya selalu menangis, kenapa dia malas-malas sholat, barangkali begini. Itulah gunanya kita datang sholat berjamaah. Ya. Jadi tobat ibu. Saya juga termasuk orang yang sudah mau tobat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang tanpa dosa. Yang ketiga, setelah bersyukur, bertobat, cari ilmu. Cari ilmu. Ilmunya itu puasa. Bagaimana kalau orang berniat? Itu kalau kita mau cari niat puasa gampang, ambil HP, ketik YouTube niat puasa, dia akan ngomong dia. Nah, itu soma kalian dan seterusnya, dia akan bilang. Iya. Pasti semua ibu punya HP. Bukan Ki? YouTube baru ketik niat puasa. Pasti dia bicara. Iya, bahkan cara-cara puasa ada di YouTube kalau kita mau buka. Ada di Google. Iya. Cari gitu ilmu bagaimana cara berniat. Karena yang menentukan sahnya puasa itu niatnya. Niatnya. Kalau tidak berniat, bahaya. Bagaimana caranya berniat? Dua tempatnya. Kita boleh berniat 1 kali 1 bulan. Kita boleh berniat tiap malam. Kalau tidak bisa ke bahasa Arab, bahasa makan dalam hati. Aku mau puasa. Sengaja saya mau puasa 1 bulan Ramadan. Karena Allah. Puasa maki. Kalau besok tidak berniat tidak apa-apa karena sudah 1 bulan. 1 bulan itu mau 29 hari, mau 30 hari, mau 28 hari, sudah 1 bulan kita berniat. Yang jelas kita berniat. Cara yang kedua, tiap malam kita harus berniat. Kalau kita tidak berniat, tidak akan diterima puasa itu. Iya. Ini hadis sangat populer. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu ditentukan oleh niatnya. Kalau kita tidak berniat, maka jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara pertama niat ke 1 bulan penuh. Cara kedua tiap malam berniat. Tapi kalau sudah mikir berniat 1 bulan penuh lalu tiap malamnya dilupa, maka tidak ada masalah. Sudah berniat 1 bulan. Ya. Cari itu ilmu tentang niat dalam berpuasa. Yang kedua, cara makan sahur.
Dicari juga ilmunya itu makan sahur. Jangan sampai kita kasih makan sahur suami kita yang pedis. Besok dia tidak bisa puasa. Dia bilang, kenapa nak bunyi-bunyi terus? Bagaimana tidak bunyi nak? Lombok terus dia makan. Cer, perutnya bunyi-bunyi terus. Baru jam 10 dia bilang, buka mama. Dia, kenapa? Sakit perut saya. Dicari itu ilmunya bagaimana supaya suami saya ini bisa tahan berpuasa. Makanan apa yang dimakan? Dicari ilmunya itu. Jangan hanya asal dikasih makan saja tuh. Yang penting dia makan sahur. Kalau ada mie telur sama indomie, kasihan nah. Kecuali memang kalau tidak ada. Tapi kalau ada di dangki makan sahur pakai indomie atau telur. Cari yang bergizi. Ya. Ada sayurnya, ada ikannya, ada. Tapi lihat juga kalau tuannya jangan dikasih daging. Tidak bisa juga puasa itu. Iya. Ya, naik tensinya besok tidak bisa puasa. Dibilang kenapa? Tadi malam itu sahurnya pakai daging. Jadi tidak bisa sekarang rematik mani orang. Itu namanya ilmu makan sahur. Iya. Jangan makan sahur tengah malam, tidak boleh. Tidak boleh. Dia bilang karena jam 2 jam 12 ini makan sahurnya baru tidur. Tidak boleh seperti itu. Makan sahur itu sunat tapi menghampiri fardu wajib. Kalau tidak makan sahur orang itu puasa makruh. Jadi makan sahurnya jangan bilang karena jam 12 nih daripada saya tidak bangun lebih baik saya makan sahur. Tidak bisa. Sahur yang baik itu adalah kira-kira baca 100 ayat sebelum subuh. Nah, itu sahur yang paling baik. Kira-kira masih bisa kita baca 100 ayat Al-Quran baru azan subuh. Disitulah waktu terbaik untuk makan sahur. Itu juga dicari ilmunya dan jangan disebar makan sahur. Iya. Bagaimana caranya makan kan tidak perlu lagi diajari. Sudah lama maki pengajian. Iya. Jadi makan pakai tangan kanan, berdoa itu kan tidak perlu lagi, dia sudah ada tahu nih. Jangan seumur hidup ikut majelis taklim tapi doa makan tidak ditahu. Allahumma barik lana. Alhamdulillah ditahu. Itu. Jadi cari ilmu tentang makan sahur. Caranya bagaimana? Cari di Google. Ada juga itu. Mau hadis apa ada semua di situ. Tinggal kita tulis. Cara makan sahur menurut Nabi. Pasti dia nongol. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ada situ. Iya. Sekarang tidak susah Bu kalau mau belajar. Tinggal kemauan. Setelah cara makan sahur, sekarang cara tidur.